Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 05. Kekasih simpanan. 2 hari berlalu. Sore itu Albert kembali pulang ke rumah dengan diantar oleh sang asisten, Juna. Karena rencananya, Maeve dan Jonathan akan mengundang keluarga Monica untuk makan malam bersama. Albert tidak mampu untuk menolak. Sebagai gantinya ia hanya memasang wajah datar pada semua orang. Tak terkecuali pada kedua orang tua Monica. Wanita itu sesekali mengajak Albert bicara saat makan malam telah selesai. Namun sayang, Albert hanya menanggapinya dengan kata, tidak, atau hanya sekedar ria. Maeve dan Jonathan yang merasa tidak enakan, akhirnya meminta maaf pada Monica dan juga kedua orang tuanya. Dan berharap untuk memaklumi sikap putra semata wayang mereka. Monica hanya mampu mengepalkan tangannya di bawah meja, sambil tersenyum terpaksa. Agar kesan baik kedua orang tua Albert selalu menghampirinya. Meski ia tidak tahu, kelak sanggupkah ia satu atap dengan laki-laki sedingin dan seangkuh Albert. Setelah makan malam berlalu, Jonathan memanggil sang putra untuk menemuinya di ruang belajar. Sama seperti di meja makan, Albert menemui ayahnya dengan wajah tanpa ekspresi apapun. Seperti sudah bisa menebak apa yang akan dibicarakan lelaki tua itu. Tok tok tok. Ini Albert. Ucapnya sebelum ia masuk ke dalam ruang belajar. Dan disinilah mereka sekarang. Dua lelaki berbeda generasi, duduk berhadapan. Hanya ada meja kayu sebagai pembatas di antara keduanya. Albert bergeming, tak ingin membuka suara lebih dulu. Biarlah si tua itu yang memulai, dan ia cukup mendengarkan. Jonathan lebih dulu menatap putranya, wajah bak pinang dibelah dua. Albert adalah Jonathan muda. Ai, langsung saja. Papa meminta kamu kemari hanya untuk bilang. Tolong, tolong dan tolong. Bersikaplah lebih baik pada Monica mulai sekarang. Karena kini, statusnya sudah menjadi tunanganmu. Dan itu artinya, dia adalah calon istri dari penerus Antarakna. Calon istrimu Al. Ucap Jonathan dengan memohon, bahkan diselingi penekanan di setiap kalimatnya. Namun apa reaksi Albert? Dia hanya menghembuskan nafasnya pelan, lalu tersenyum miring, seakan apa yang ayahnya bicarakan bukanlah sesuatu yang penting. Apakah hanya itu yang ingin Papa bicarakan? Alih-alih mengiyakan, Albert justru bertanya. Apa maksudmu bertanya seperti itu? Asal kamu tahu, Papa melakukan ini semua hanya karena ingin kamu memiliki kesan baik di hadapan Monica dan kedua orang tuanya. Jadi lakukanlah yang terbaik. Albert mendengus. Tidak cukupkah untuk sekedar bertunangan saja? Apa aku harus bersikap baik padanya juga? Albert. Bentak Jonathan. Tidak Pak. Albert. Pekik Jonathan semakin meninggi. Albert rasa sudah cukup Papa memintaku untuk bertunangan dengannya. Dan kali ini Albert minta, jangan lagi memerintah ataupun menyuruh Albert mengikuti semua perintah Papa. Sudah cukup selama 25 tahun, Albert menjadi manekin hidup yang terus diatur pergerakannya. Mulai saat ini, Albert ingin bebas, sebebas-bebasnya. Melakukan hal yang menurut Albert baik ataupun tidak, bukan lagi menurut Papa. Jika sekali lagi Papa lakukan itu pada Albert, jangan salahkan Albert jika suatu saat Albert akan memberontak. Setelah mengucapkan apa yang selama ini ia pendam dalam hatinya, dengan sorot mata berapi-api, Albert meninggalkan ruang belajar. Meninggalkan Jonathan yang terpaku di tempatnya. Dengan kemelut pertanyaan, salahkah langkahnya selama ini mendidik Albert? Namun sekeras apapun ia mencari, ia tak mampu untuk menjawab pertanyaannya sendiri, hingga akhirnya hanya helaan nafas panjang yang mampu ia lakukan.
Maeve melihat Albert keluar dari ruangan itu dengan raut wajah penuh kekesalan. Ia yakin, dua lelaki yang dicintainya itu telah bertengkar. Dengan langkah cepat, ia mengekor di belakang Albert, dan ikut masuk ke dalam kamar lelaki itu. Albert duduk di atas tempat tidur, menangkuk kepalanya dengan dua tangan, lalu menarik nafas dan membuangnya beberapa kali, berusaha menghilangkan apa yang membuat jantungnya sesak. Sementara Maeve duduk di samping putranya tersebut, ia mengusap sayang punggung lebar Albert. "Sayang," panggil Maeve lembut. Mendengar itu Albert perlahan menoleh ke samping di mana Maeve berada. "Albert, bukannya Mama membela Papa. Tapi kami berdua memang hanya ingin yang terbaik untukmu sayang," ucap Maeve hati-hati, takut kalau Albert tersinggung kembali. Albert meneguk ludahnya yang terasa tercekat di tenggorokan. Kembali menatap Maeve, dan akhirnya lelaki itu memilih untuk memeluk sang ibu. Maeve terus mengusap-usap punggung Albert, baginya berapapun usia lelaki itu, Albert tetaplah pangeran kecilnya. "Mama mohon, jangan benci Papa ataupun Mama ya," ucap Maeve lagi. Kali ini Albert mendongak, menatap netra yang kini mulai layu seiring bertambahnya usia. Albert tahu, Mama hanya mengikuti apapun rencana Papa. Jadi Albert tidak bisa untuk membenci Mama, balas Albert dengan nada melunak. Albert melerai dekapan itu, sebelum sang ibu melanjutkan kembali pembicaraannya. "Sudah malam, sebaiknya Mama segera istirahat. Dan ingat, jangan pikirkan apapun." Maeve hanya bisa mendesah pasrah. Akhirnya mau tidak mau Maeve mengangguk menyetujui ajakan Albert untuknya beristirahat. Watak keras Jonathan benar-benar melekat pada diri Albert. Dan ia tidak membantahnya. Setelah Maeve keluar, Albert kembali menghempaskan dirinya di atas tempat tidur. Sejenak ia memandangi langit-langit kamarnya yang berwarna putih. Hingga lamunannya buyar seketika, saat ada sebuah suara pesan masuk ke ponsel pribadinya. La bangkit dan mencoba meraih benda pipi itu di atas nakas. Membuka layar yang diisi wallpaper Albert sedang menggendong Cila kecil. Pesan dari bocil. "Sayang, apa sudah tidur?" Melihat itu Albert mengulum senyum tipis. Hingga dapat ia rasakan, kekesalannya pada sang ayah sejenak terlupakan. "Albert, belum, bocil. Lihatlah ke balkon. Cila di sana." Albert langsung melangkah ke arah pintu balkon berada, mengintip dari balik tirai yang ia singkap sedikit. Namun entah kenapa, gadis kecil itu menyadarinya. Cila melambai, karena kebetulan kamar mereka di atas lantai yang sama, dan balkon mereka berhadapan. Ponsel Albert berdering, dan panggilan telepon itu, membuat Albert memutuskan untuk membuka tirai itu lebar-lebar, dan membuka satu pintu balkon. Dapat dilihat Cila tersenyum ke arahnya. Namun Albert hanya membalas senyum itu sangat tipis, hingga tidak disadari oleh Cila. "Untuk apa meneleponku?" tanya Albert begitu panggilan terhubung. Cila pikir, Cila tidak akan bisa tidur jika tidak mendengar suara kakak pacar. Balas Cila dengan suara manja. Dan itu sukses membuat Albert terkekeh pelan. Bisa saja gadis ini merayunya. Kenapa tertawa? Cila tidak berbohong. Rengek Cila. "Iya, aku percaya, tapi ambillah selimut dulu untuk menutup dirimu yang mungil itu. Kalau tidak, kau bisa masuk angin nantinya." Tita Albert yang melihat Cila hanya menggunakan kaos pendek dan celana sebatas pahe. Cila menurut, ia segera mengambil selimut, lalu membungkus dirinya dengan kain itu. Namun tetap saja, kehangatan yang Albert berikan selalu menjadi yang pertama untuknya. Setelah Cila kembali, keduanya memutuskan untuk mengobrol, saling melempar candaan dan tersenyum satu sama lain. Sejenak keduanya terlihat seperti pasangan pada umumnya,
Hingga saking terhanyutnya, mereka sampai lupa waktu, saat diliriknya layar di ponsel, kini sudah hampir jam 11 malam. Itu artinya mereka sudah menghabiskan waktu untuk bercengkrama selama kurang lebih 1,5 jam. Tidurlah, ini sudah larut. Tita Albert pada sang kekasih simpanan. Padahal masih ingin mengobrol, kenapa waktunya cepat sekali. Rengek Cila tak ingin memutus panggilan mereka. Albert terkekeh kembali, sudahlah. Besok kita masih bisa bertemu. Karena aku akan mengantarmu sampai ke sekolah. Mendengar itu Cila berteriak gembira. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Selamat tidur sayangku. I love you. Senyum di wajah Cila sirna seketika mendengar jawaban Albert. Sayang, I love you. Iya, balas Albert singkat. Ish, I love you. Ungkap Cila terus mengulang. Pokoknya sebelum dijawab ia tidak mau mematikan panggilannya. Sudah malam, aku tutup ya. Balas Albert masih ingin menjunjung tinggi harga dirinya. Sayang. Sekali saja, I love you. Merengek manja. Hah. Akhirnya Albert hanya bisa tersenyum kecil dengan tingkah Cila, ia melupakan sejenak kegengsiannya hanya untuk berkata, tuh. Setelah mendengar jawaban Albert, Cila kembali tersenyum-senyum dengan pipi yang merona. Nyatanya tak perlu lengkap, hanya dengan satu kata, maka ia jamin nyenyaklah tidurnya. Bahkan mungkin ia akan bermimpi indah. Pagi hari. Albert keluar dengan wajah yang masih sama seperti semalam, karena suasana antara dirinya dan sang papa masih memanas, belum juga padam. Juna dengan sigap membukakan pintu untuk sang tuan, dengan cepat Albert masuk ke dalam mobil, namun meminta Juna untuk menunggu sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, Cila datang dan langsung mendudukkan diri di samping Albert. Senyum gadis itu cerah sekali hari ini. Berbeda dengan sang kekasih. Jun, jalan, ucap Albert, lalu bergeser ke tengah dan mulai mendekap Cila. Lelaki itu menyandarkan kepalanya di bahu Cila, seraya menghirup dalam-dalam, aroma parfum yang gadis itu pakai, begitu menenangkan. Menyadari perubahan sikap Albert, Cila yakin terjadi sesuatu dengan lelaki tersebut. Ia mengecek suhu badan Albert dengan memegang kening, namun setelah beberapa saat dirasai, tidak ada yang aneh sama sekali. Aku tidak sakit. Ucap Albert sambil meraih telapak tangan Cila untuk digenggamnya. Lalu, kakak pacar kenapa? Apa ada masalah? Tanya Cila sendu, jujur melihat Albert yang seperti ini membuatnya sedih. Albert menggeleng dalam dekapan Cila, sontak gadis itu menggeliat merasa geli. Tidak apa-apa, aku hanya sedang ingin seperti ini. Sebentar saja. Balas Albert tak ingin membuat gadis itu berpikir macam-macam, karena hanya dengan ditanya kenapa. Itu sudah cukup membuat ia merasa berharga. Oh ya, bagaimana sekolahmu? Sambungnya. Cila berpikir sejenak, tidak ada masalah, sebentar lagi juga ujian kelulusan. Benarkah? Cila mengangguk-anggukkan kepala. Memangnya kenapa? Apa sayang ingin segera mengajakku untuk menikah? Tanya Cila merayu, bahkan dibubuhi kedipan matanya yang manja. Mendengar itu Albert refleks menyentil dahi Cila. Kletak. Belajar dulu yang benar. Cetus Albert, membuat Cila mengerucutkan bibirnya sambil memegangi dahi yang telah menjadi korban Albert. Sementara Juna sudah cekikikan sendiri di dalam hati. Sejenak tidak ada yang bersuara kembali di dalam mobil, Cila tak bisa berkutik karena dirinya benar-benar terperangkap dalam dekapan Albert. Sedangkan lelaki itu hanya menikmati perjalanan sambil terpejam. Oh ya sayang. Cila lupa, happy anniversary yang ke-seminggu ya. Ucap Cila tiba-tiba. Albert mengerutkan keningnya seraya membuka mata, memangnya ada anniversary 1 minggu.
Lagi pula untuk apa? Ada, ini buktinya. Lagi pula ini itu supaya kakak pacar tidak lupa. Kalau kakak pacar juga punya Cila. Terangnya dengan tersenyum. Mendengar itu Albert mulai menyeringai, ia manggut-manggut dengan senyum jenakanya. Apa saja topiknya? Ternyata kini otaknya tidak bisa jauh-jauh dari sebuah olahraga ehem yang nyata. Benar juga. Kalau begitu, kemarikan tasmu. Pinta Albert seraya melirik Juna, tanpa curiga Cila menyerahkan tasnya pada sang pacar. Albert menerima tas itu, lalu meletakkannya di depan Cila, sedangkan tangannya yang kelewat aktif, sudah merogoh masuk ke dalam kemeja gadis kecilnya. Mata Cila membola dengan pipi yang memerah, mendadak jiwanya juga menegang, saat si buah imut berhasil Albert gapai dan perlahan dimainkan. Ini juga punyaku kan? Tanyanya dengan kedipan manja. Cila mendorong Albert sekuat tenaga, hingga akhirnya tangan nakal lelaki itu berhasil keluar dari sarang si buah imut. Saat disadarinya ia sudah berada di lingkungan sekolah. Dan Juna sudah menepikan mobil. Gadis itu mendengus kesal sambil menghalangi arah buah imutnya menggunakan kedua tangan. Cek, menyebalkan. Kesal Cila dan Albert hanya terkekeh melihat itu. Baginya wajah Cila kini terlihat sangat menggemaskan. Sudah kubilang, kau cantik saat ada dalam kendaliku. Bisik Albert seraya menjilat daun telinga Cila. Buyu-buyu halus itu kembali meremang. Dan Cila semakin mencebik, ia melirik Juna yang seolah tak mendengar atau melihat apapun. Cila mau turun. Pekiknya, kesal tak habis-habis. Baiklah. Kau boleh turun setelah melakukan pembayaran denganku. Jun, kusarankan kau untuk menutup mata. Dan sejurus dengan itu Albert menarik tengkuk Cila, lalu kembali mengecup ribier ranum gadis itu. Cila meronta, memukuli lengan bidang Albert. Tapi lelaki tampan itu tidak peduli, ia terus saja melancarkan tugasnya. Hingga saat Cila kehabisan oksigen, barulah ia melepaskan gadis itu. Sarapan yang lezat, ucapnya dengan senyum yang mengembang. Dan Cila hanya bisa memasang muka cemberut, kekesalannya sudah mencapai puncak ubun-ubun. Hingga tanpa pamit lagi ia membuka pintu mobil dan berlalu dari sana. Brak. Terkejut, Juna dan Albert mengusap dada kompak. Anak kurang ajar. Gerutu Albert. Cila berjalan sambil menghentak-hentakakan kakinya ke tanah. Saat sampai gerbang ia menghembuskan nafas sejenak, lalu setelah dirasa cukup tenang, ia menyapa security sekolah. Pagi juga Nona Cila. Balas sang security setelah Cila mengucapkan selamat pagi kepadanya. Security itu tahu nama gadis di depannya karena memang keduanya cukup akrab, dan selama hampir 3 tahun ini, ia mengenal Cila sebagai gadis cantik yang senantiasa ramah dan ceria di sekolah. Oh ya Pak. Dret. Tiba-tiba suara ponsel menghentikan ucapannya yang ingin bertanya mengenai Nana. Akhirnya ia izin kepada sang security untuk mengangkat telepon sebentar. Takut-takut kalau itu adalah sahabatnya. Saat dilihat, yang menelpon adalah Albert. Ada apa lagi pikirnya? Akhirnya tanpa pikir panjang, ia menekan icon hijau di layar. Hal. Beraninya kau selingkuh di belakangku. Sela Albert dengan nada kesal. Cila menjauhkan ponselnya sambil mengernyitkan bingung, siapa yang selingkuh sih? Siapa yang selingkuh? Cila tidak melakukan apapun apalagi selingkuh. Balasnya membela diri. Jangan berbohong, kulihat kau berbicara dengan seorang lelaki, apa namanya jika bukan selingkuh? Astaga. Apa ia hanya menyapa seorang security bisa disebut berselingkuh? Lagi pula Albert tahu dari mana kalau dirinya sedang mengobrol dengan lelaki. Dengan perlahan Cila memutar lehernya untuk menoleh ke belakang, memastikan. Ternyata benar, mobil Albert masih ada di sana.
Cila menelan salivannya dengan berat. Apa? Kau kira aku sudah pergi? Jangan harap kau bisa bermain seenaknya di belakangku. Cepat masuk. Akhirnya tanpa melanjutkan niatannya untuk bertanya, Cila pamit dengan membungkukkan badan ke arah security. Bahkan sebelum ia tersenyum Albert lebih dulu menyambar. Tidak usah pakai senyum-senyum. Akhirnya mau tidak mau ia menurut. Tanpa melakukan apapun lagi gadis itu melangkah ke dalam kelasnya. Seperti perintah sang kekasih, Albert. Lanjut ke bab 06.